Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Haji itu adalah satu ibadah, bukan perjalanan untuk rekreasi, bukan perjalanan untuk berniaga, tetapi untuk melakukan satu ibadah. Ibadah itu tidak diterima kecuali dari orang yang bertakwa. Bukan hanya menjadi pelaksana ibadah, tetapi harus didasari dengan takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu berangkat haji dari rezeki yang haram, bukan hanya sampai ada di Mekah, bukan hanya sampai melaksanakan amalan haji, tetapi didasari niat yang baik dan dari rezeki yang halal. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu bagus, tidak menerima kecuali dari barang yang bagus pula. Orang yang haji itu juga harus dia khawatir, ada takut bahwa jangan-jangan hajinya nggak diterima oleh Allah. Seperti orang yang sholat, ya takut jangan-jangan sholatnya nggak diterima oleh Allah. Puasanya juga begitu, sedekahnya juga begitu. Jangan pede, harus ada takut. Karena itu Allah memuji golongan orang yang banyak ibadah dan takut. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah khaifah. Mereka orang-orang yang banyak beribadah, hatinya mesti takut. Takut apa? Takut yakhafun an la tuqbal ibadatuhum. Mereka takutnya, khawatir tidak diterima ibadah mereka. Begitu orang yang hebat. Bukan merasa kalau sudah beribadah pasti diterima. Siapa yang jamin? Kalau sangunya nggak benar, haram. Tawaf tapi pakaian ihramnya haram. Berangkat sampai Mekah tapi ongkosnya haram. Dari mana akan bisa diterima oleh Allah? Darah dagingnya mengalir haram. Dari mana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sinilah harus ada rasa takut. Ceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulillah. Beliau ketika ihram dan sudah dia naik untanya sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ketakutan, pucat, wajahnya pucat, gemeteran, sampai akhirnya mulutnya tidak bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik karena ketakutan. Dikatakan, kenapa anda? Kenapa enggak anda ucapkan lagi labbaik Allahumma labbaik? Aku khawatir nanti ternyata ucapanku labbaik Allahumma labbaik dijawab la labbaik wala sa'daik. Kalimat labbaik itu kalimat untuk menyambut seruan. Kalau kita dipanggil sama seorang guru manggil muridnya, ya fulan, dia akan menyatakan labbaik, menyambut seruan, menyambut panggilan. Orang tua kepada anak juga begitu. Orang yang haji itu menyambut seruan Allah, panggilan Allah. Karena itu mereka menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Dalam rangka kita menyeru panggilan Allah, tapi Allah menyatakan nggak ada kamu. Kamu nggak diterima karena kamu niatnya kamu, karena zatnya kamu, bekalnya kamu dari haram. Aku khawatir itu. Dan itu dilakukan sampai selesai haji. Ali bin Husain ini orang-orang bawa ke sana, bawa rokok satu pres, main domino ada di sana, mau apa-apaan. Berangkat haji itu betul-betul dengan persiapan, itu ibadah.
Itu bukan untuk main-main. Itu bukan rekreasi. Ibnu Abil Hawari dia menyatakan, aku bersama Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani, seorang sufi. Dia ihram. Tapi beliau tidak bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan sering pingsan. Kemudian ditanya. Kemudian beliau menyatakan, wahai Ahmad, kepada Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Ahmad bin Abil Hawari, Ahmad, aku ketakutan, kata dia. Karena ada satu riwayat Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, mur dhalamata bani Israel an yugillu min dzikri fa inni adhkuru man dzakara minhum bil la'nah. Perintahkan kepada orang-orang zalim daripada Bani Israel, jangan berzikir kepada aku. Karena siapapun orang berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat dia. Orang menyebut nama Allah, Allah akan menyebut nama dia. Fadhkuruni adhkurkum. Tapi kalau orang yang soleh, ketika dia berzikir, Allah akan menyebut dengan ridhonya. Tapi orang yang zalim kalau berzikir, Allah akan menyebut dengan laknat. Fadhkuruni adhkurkum. Karena itu ngambil harta anak yatim berangkat haji, ngambil harta orang berangkat haji, nipu orang berangkat haji, dia di sana bukan akan mendapatkan ridho, nantinya akan mendapatkan laknat. Ngadakan acara tapi dari uang haram, maulid kah atau yang lainnya, dia tidak akan mendapatkan ridho, dia akan mendapatkan laknat. Wahai Ahmad, kata dia, balaghani anna man hajja min ghairi hillih thumma labba qala Allah azza wa jalla labbaik wa la sa'daik hatta tarudda ma fi yadik fama na'man wa an yuqal lana dhalik. Wahai Ahmad, telah sampai kepada aku riwayat bahwa siapa orang yang berangkat haji tidak dengan cara yang halal, bahkan mengambil daripada harta yang haram, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaik wala sa'daik. Kamu tidak menjadi orang beruntung dan kamu ditolak panggilan kamu sampai kamu kembalikan haknya orang tadi itu. Hati-hati. Hati-hati. Sampai kamu kembalikan haknya orang tadi itu. Aku khawatir aku termasuk golongan itu, kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Jangan asal berangkat. Kadang-kadang duitnya orang dipakai. Nggak benar itu. Karena itu awas, hati-hati. Ini perjalanan haji ini bukan untuk rekreasi, tapi itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Kita ini berangkat haji itu meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah kita, meninggalkan kampung kita, meninggalkan istana, raja, presiden, meninggalkan istana semuanya untuk menjadi hamba Allah ada di sana. Supaya tahu kamu bahwa haji itu adalah betul-betul mau mengosongkan hati daripada segala hubungan kita dengan duniawi. Pabriknya ditinggal, tokonya ditinggal, mobilnya ditinggal, keluarganya ditinggal, full hati untuk menghadap kepada Allah. Jangan main-main ada di sana. Fokuskan hati itu untuk menghadap Allah ada di sana. Itu gambaran juga kalau kamu itu siap meninggalkan keluarga untuk menghadap Baitullah Ka'bah, siap meninggalkan pekerjaan, wakif kalau kamu mati, kamu siap tinggalkan semuanya untuk menghadap kepada Allah. Benar hatinya. Kalau nggak benar hatinya, jadinya apa nanti di hari kiamat? Yang selamat di hari kiamat orang yang hatinya bagus, yang benar. Illa man atallah biqalbin salim. Nah, karena itu jangan kita gunakan haji tadi itu untuk yang tidak benar, apalagi ngomong yang tidak dari haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha
fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, berangkat haji itu jangan ngomong kecuali yang bagus. Tinggalkan ar-rafath. Apa itu rafath? Ar-rafath itu semua omongan yang kotor. Gak boleh omong kotor, termasuk menceritakan bentuk perempuan, cerita tentang bagaimana senggama, omong-omongan porno. Gak boleh dibuat main-main haji itu. Fala rafath. Gak boleh. Ente ini kawin, berangkat sama istrinya kamu melakukan hubungan itu haram ada di sana. Ketika sudah ihram itu, nggak boleh, dosa besar. Ngomongkan juga begitu, nggak boleh. Nikah nggak sah, menikahkan nggak sah, nggak boleh. Sudah tutup, nggak boleh ada urusan itu semuanya. Apalagi menceritakan ngomong kotor, ngomong porno, ada di situ. Hah? Awas, hati-hati. Nanti sia-sia loh hajinya. Jaga itu semuanya. Guyon. Jangan main-main untuk ibadah. Nanti main-main dalam sholat, haram hukumnya. Nggak boleh main-main. Serius kalau ibadah itu. Anda beribadah kepada Allah kok buat main-main? Ya, supaya nggak tegang. Loh, jangan. Nilai ibadah biar ada ta'thir dalam hati, ada membekas dalam hati. Wala fusuk. Fusuk itu semua yang keluar dari taat kepada Allah. Udahlah, tinggalkan rokok, tinggalkan itu, tidak taat. Main kartu, tinggalkan itu. Omong politik, itu semuanya tinggalkan, ada di haji. Tinggalkan. Ini bingung ke pasar, bingung foto sama unta, bingung apa ini. Semua yang tidak taat tinggalkan, sekalipun halal kalau perlu. Paham ya? Kecuali kalau makan, niati biar bernilai taat, niati bagus. Tidur niati bagus supaya nilainya taat. Ya silakanlah kalau memang Anda untuk kasih hadiah kepada anak-anak itu, silakan. Tapi bukan itu tujuan haji. Ibadahnya ini yang harus diseriuskan. Kemudian wala jidal. Wala jidal. Jangan ada pertengkaran, jangan ada perdebatan, jangan ada, nggak perlu itu semuanya. Ngalah waktu haji. Begitulah haji yang betul. Karena itu Nabi menyatakan man rafatha fasada hajjuh. Siapa orang yang berkata jorok di haji, rusak hajinya. Ya, disebut orang haji tapi di sisi Allah bukan orang haji itu namanya. Haji itu tibul kalam wa it'amut ta'am. Kalau haji itu ngomong yang bagus, kemudian banyak sedekah. Banyak sedekah, kasih makan orang-orang yang lapar. Itu haji. Karena itu perlu ada penataran orang yang haji ini. Jangan asal sampai ke sana malu-malui gitu loh. Disebut haji tapi bandar togel, bandar judi, bandar narkoba, nggak sholat. Ya apa ini, orang pernah menghadap Ka'bah tapi di negerinya nggak sholat, mabuk misalnya. Berangkat haji yang benar. Jadi supaya kita dengan haji tadi itu mendapatkan haji yang mabrur. Kalau haji mabrur, tidak ada pahala yang pantas, yang layak untuk diberikan kecuali masuk surga Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.